Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, supir ambulan tersesat di kebun karet setelah mengantar jenazah. Ada sosok ini di kursi belakang. Ini adalah kisah seorang supir ambulan yang berencana mengantarkan jenazah dari Tangerang ke Pemalang. Kisah ini adalah pengalaman pertama Sultan yang bekerja sebagai supir ambulan. Di awal pekerjaannya tersebut, dia harus mengantarkan jenazah ke tempat yang belum ia kenal. Singkat cerita, sesampainya di rumah duka, jenazah sudah di dalam mobil ambulan dan siap untuk berangkat. Suatu hal yang tidak terduga dialami oleh supir ambulan tersebut. Saat dia memasuki mobil ambulan, dia merasakan ada sebuah tangan yang menepuk punggungnya. Namun saat dia menoleh, ternyata tidak ada siapa-siapa di mobil ambulan itu selain dia dan jenazah yang akan diantar. Pas saya udah siap untuk berangkat, itu tiba-tiba ada yang menepuk punggung saya. Saya kira itu orang tua almarhum. Namun saat saya menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa, terangnya. Kisah berlanjut saat ambulan yang membawa jenazah berada di tol Jakarta Cikampek. Menurut pengakuannya, saat itu laju ambulan tidak terlalu cepat. Saat itu, ambulan goyang seperti ada masalah pada bannya. Dia pun menepikan ambulan itu untuk melihat masalah pada ban. Namun saat diperiksa, ternyata semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang kempes sama sekali. Perjalanan pun dilanjutkan. Saat itu yang ada di dalam mobil ambulan adalah Sultan dan kedua orang tua almarhum dan jenazah. Menurut kisah yang dipaparkan Sultan, dalam perjalanan tiba-tiba tercium bau seperti ada kabel yang terbakar. Saat itu ambulan pun berhenti di salah satu rest area. Di rest area itu, Sultan berusaha mencari permasalahan pada ambulan tersebut. Namun ternyata tidak ditemukan. Dia pun memutuskan mendekati keranda jenazah. "Tolong jangan ganggu saya. Saya ini mau mengantar kamu ke rumah kamu. Saya di sini hanya untuk menolong. Tolong jangan ganggu saya. Perjalanan masih jauh," kata Sultan kepada jenazah. Singkat cerita, perjalanan pun dilanjutkan hingga akhirnya sampai di Pemalang. Selepas maghrib menurut pemaparan kisah Sultan. Sesampainya di Pemalang kota, ambulan masuk ke daerah Randu Dongkal. Saat itu, ambulan yang membawa jenazah melewati perkebunan karet. Dan saat itu, ada seorang anak yang memakai pakaian serba hitam menyeberang jalan. Seketika saja, saat itu Sultan langsung menginjak pedal rem. Menurut kisahnya, saat itu hanya dia yang melihat anak tersebut menyeberang, sedangkan ayah almarhum yang duduk di bagian depan tidak melihatnya. Perjalanan pun dilanjutkan tanpa ada kendala lain hingga akhirnya pukul 19.30 ambulan sampai di lokasi. Singkat cerita, menurut kisah yang disampaikan oleh Sultan, setelah dia beristirahat sejenak, dia bermaksud untuk kembali ke Tangerang. Saat itu sudah pukul 23.30 waktu setempat. Ambulan sudah sampai di perkebunan karet sekitar pukul 00.30 waktu setempat. Jalanan terlihat sepi tanpa ada penerangan sama sekali. Namun kondisi jalan saat itu lumayan bagus hingga tidak menemui banyak hambatan. Sekitar pukul 01.00 lebih, menurut pemaparan kisah Sultan, ambulan melewati sebuah perkebunan jagung. Kondisi jalan saat itu sedikit menanjak dan tiba-tiba saja mobil terhenti. Sultan pun turun dari ambulan dan mencoba mengecek dengan menggunakan senter HP.
Saat itu terdengar seperti ada suara orang yang mengetuk di bagian pintu belakang ambulan. Sultan pun mencoba memeriksanya, dan satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Terlihat sedang duduk di bagian kursi belakang ambulan dekat keranda. Menurut kisah yang dipaparkan oleh Sultan, saat itu dia melihat sosok perempuan berbaju putih sedang mengelus-elus rambutnya yang panjang. Pas saya mau tutup kembali pintu belakang, saya melihat sosok cewek berambut panjang menunduk, tapi menghadapnya ke depan. Dia sedang begini, kata Sultan sambil menjelaskan posisi tangan penampakan yang sedang mengelus-elus rambutnya. Selain itu, Sultan merasa takut untuk masuk ke dalam ambulan. Dia pun akhirnya diam di luar. Selang beberapa menit, dia memberanikan diri untuk melihat ke dalam ambulan. Ternyata sosok perempuan tadi sudah tidak ada. Saat itu, ambulan tiba-tiba saja bisa menyala normal. Tidak berpikir panjang, perjalanan pun dilanjutkan. Menurut kisah dari Sultan, dia melakukan perjalanan cukup panjang, hingga akhirnya dia melewati sebuah pasar malam di tengah-tengah hutan. Sultan pun mencoba berhenti untuk bertanya kemana arah pemalang kota. Sultan bertanya kepada salah seorang pedagang. Saat itu, pedagang perempuan tersebut tidak menjawab dan hanya menunjuk saja. Menurut pengakuannya, saat itu Sultan merasa ada yang aneh dan segera masuk ke dalam ambulan dan melanjutkan perjalanan. Menurut pemaparan kisahnya, menjelang pagi, ambulan berhasil keluar dari hutan dan menemukan jalan raya menuju Pemalang kota. Namun anehnya, ambulan tersebut keluar dari arah sebaliknya. Posisi jalan menuju rumah duka tepat berada di seberangnya. Singkat cerita, Sultan memaparkan dia bermaksud kembali ke rumah duka untuk beristirahat. Dia pun akhirnya ke rumah duka. Kok balik lagi? Tanya orang tua almarhum. Sultan pun menceritakan semua kisahnya yang dialami semalam. Ternyata menurut orang tua almarhum, hal tersebut sudah sering terjadi di sana, terutama kepada orang baru. Wallahu a'lam bishawab.